Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih bisa belajar seperti biasa walaupun belajarnya di rumah ya. Kita berdoa semoga corona segera berlalu dan kita bisa belajar bersama di sekolah kembali. Untuk itu sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, untuk hari ini, hari Senin tanggal 11 Januari 2021, kita belajar kembali yaitu di tema 6 ya. Judulnya panas dan perpindahannya. Untuk hari ini kita mulai pembelajaran di subtema 1, judulnya suhu dan kalor, pembelajaran yang ke-1. Silakan anak-anak semua dibuka bukunya, kita lihat halaman 1 ya. Halaman 1. Di halaman 1 ini silakan diperhatikan, ini ada 3 buah gambar. Gambar pertama, ini gambar kedua, dan gambar ketiga. Diperhatikan baik-baik. Gambar pertama itu adalah gambar seorang anak merentangkan tangan. Itu biasanya dilakukan di pagi hari ya, di luar rumah, merasakan hangatnya udara atau cahaya matahari pagi. Yang kedua, ini gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian di bawah terik matahari. Terlihat ini ada gambar mataharinya. Yang ketiga, ini ketika kita merebus air. Terlihat airnya sampai mendidih ya. Ini ya. Dari ketiga gambar ini, gambar 1, 2, 3 ini, peristiwa manakah yang pernah kalian lihat, atau peristiwa yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan kamu, peristiwa yang mana? Tentunya ketiganya kalian sering lihat ya, atau bahkan pernah mengalaminya. Nah, dari ketiga gambar ini adakah persamaannya? Diamati baik-baik. Nah, kalau bisa disimpulkan, ini kesamaan ketiganya ini sama-sama berhubungan dengan energi panas. Ini merasakan hangatnya udara pagi atau hangatnya cahaya matahari pagi. Yang kemudian yang kedua ini tentang panas matahari juga karena sedang menjemur, dan ini tentang panas dari api ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita lihat halaman selanjutnya. Ini di halaman 2. Ayo membaca ya. Ayo membaca. Di sini ada teks. Ini judulnya sumber energi panas. Ini ada teks 4 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 ini ya. Jadi ada 4 paragraf, silahkan kalian dibaca terlebih dahulu. Dibaca dengan teliti ya, supaya bisa memahami isinya. Bagaimana, sudah membacanya? Sudah selesai ya. Jadi ketika tadi membaca silakan di skip dulu videonya, kamu lanjutkan membaca, baru di play lagi ya. Nah, kalau sudah membacanya, kita lihat ini, kamu harus menjawab pertanyaan dari bacaan di atas. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Silakan kalian baca pertanyaannya baik-baik, lalu jawab berdasarkan bacaan di atas. Ditulis jawabannya saja ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, kalau sudah dilanjutkan ini ke kegiatan ayo mengamati ya. Tadi kalian sudah membaca tentang sumber energi panas. Sumber energi itu kan artinya barang atau benda yang bisa menghasilkan panas. Di mana-mana kita sering menjumpai kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan panas.
dan kita pun biasa menggunakan sumber energi panas itu dalam berbagai kegiatan serta menggunakan alat-alat tertentu. Nah, ini ada tabel kegiatan alat yang digunakan, sumber energi panas yang digunakan. Kegiatannya berarti yang kita lakukan apa? Contohnya di sini ada menanak nasi. Menanak nasi, alat yang digunakannya bisa pakai panci dengan kompor, jadi menanaknya di atas kompor gas, kompor minyak tanah ataupun tungku ya. Atau yang kedua bisa menggunakan alat penanak nasi elektrik atau biasa disebut magicom ya. Nah, untuk alat yang digunakannya panci dan kompor, maka sumber energi panasnya itu api. Sedangkan kalau yang digunakan alatnya itu alat penanak nasi atau magicom, maka sumber energi panasnya listrik. Silakan kalian lanjutkan, ada 3 buah lagi ya. 1, 2, 3 di sini. Kegiatannya apa? Alatnya apa? Lalu diisi sumber energi panasnya apa? Anak-anakku semua, kalau sudah tadi melaksanakan atau mengisi tabel, kita lanjutkan kembali melakukan percobaan sederhana. Percobaan ini menunjukkan kepada kita sebuah peristiwa di mana energi panas matahari itu dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari ya. Langkah-langkahnya, kamu pertama harus menyediakan 2 buah es batu. Jadi 2 wadah yang diisi dengan es batu. Jadi es batunya sama, misalnya 1 keping atau 1 bongkahan gitu di setiap wadah. Jadi kalau ada piringnya 2, 1 piring diisi dengan es batu 1 bongkahan. Yang piring kedua juga sama ya, diisinya dengan es batu yang sama. Lalu letakkan pada wadah. Jadi ini harusnya ada 3 wadah ya, karena nanti kita akan meletakkannya pertama di bawah terik matahari, jadi langsung ini di luar, yang kedua di dalam rumah, yang ketiga di lemari ya. Dari percobaan ini waktunya sama, misalnya 5-10 menit. Kalian amati lalu jawab pertanyaannya. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ini sebelum dijemur atau sebelum disimpan. Yang kedua, manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Diperhatikan ya, apakah yang di bawah terik matahari atau yang di dalam rumah atau yang di dalam lemari. Yang ketiga, mengapa bisa mencair terlebih dahulu? Alasannya apa? Tulis di sini. Yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya bahwa matahari dapat titik-titik ya. Diisi, dilengkapi. Insya Allah bisa. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Kamu mengerjakan di pembelajaran 1 tema 6. Mudah-mudahan semuanya bisa dan semua tetap semangat belajar. Insya Allah di lain kesempatan Ibu akan periksa hasilnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.